5 sekawan, minggat. Bagian 10. Pulau Kirin. Mereka bergegas masuk ke dalam perahu. Tim melompat dengan lincah. Dengan segera anjing itu menuju ke haluan, tempatnya biasa berdiri. Lidahnya yang merah terjulur keluar. Hatinya berdebar-debar gembira. Ia sadar bahwa anak-anak akan mengadakan petualangan. Dan ia diajak serta. Jadi tidaklah mengherankan kalau ekornya dikibaskan kian kemari. Seolah-olah pernyataan ikut bergembira. Kita berangkat, seru Julian sambil meraih dayung. Kau menggeser sedikit ke sebelah sana, Anne. Perbekalan kita menyebabkan perahu berat sebelah. Dick, kau duduk di samping Anne, supaya perahu lebih seimbang. Ya, betul. Sekarang kita berangkat. Perahu bergerak ke tengah teluk, terayun-ayun di atas ombak. Laut sebenarnya tenang, tetapi angin laut bertiup. Terasa rambut mereka terbang dipermainkan angin. Ombak memercik ke tepi perahu, menimbulkan bunyi bergeleguk yang enak didengar telinga. Keempat anak itu merasa sangat berbahagia. Mulai saat itu mereka bebas, terlepas dari gangguan keluarga Stick yang jahil. Mereka akan berkelana di Pulau Kirin, hidup bebas. Bersama kelinci, burung-burung gagak dan camar. Enak ya, bau roti yang masih hangat ini, kata Dick. Seperti biasa, perutnya sudah terasa sangat lapar. Bagaimana kalau kita makan sedikit? Ayolah, kata George. Kerak roti hangat yang berwarna kecoklatan itu direka oleh mereka, lalu diberikan sepotong pada Julian yang sedang sibuk berdayung. Anak-anak mengunyah roti segar itu dengan nikmat. Tim juga kebagian, tetapi potongan rotinya dengan segera lenyap, begitu sampai dalam moncongnya. Tim ini aneh, kata Anne sambil memperhatikan. Dia kalau makan tidak seperti kita. Mengunyah dulu baru ditelan. Ia makan seperti minum. Begitu makanan masuk ke moncong, langsung ditelan. Seperti air saja. Anak-anak tertawa mendengar komentarnya yang lucu itu. Tapi kalau tulang, tak mungkin langsung ditelan, kata George. Kalau dia diberi sepotong tulang, bisa berjam-jam mengunyahnya. Bukankah begitu, Tim? Tim menggonggong, seolah-olah menyetujui ucapan tuannya. Matanya yang besar melirik ke tempat tulang besar tersimpan. Rupanya ia kepingin memakannya saat itu juga. Tentu saja, anak-anak tak memberinya. Mereka khawatir tulang besar itu akan terlempar dari perahu dan tercemplung dalam air. Kan sayang, kurasa tak ada orang melihat kita pergi tadi, kata Julian. Tentu saja kecuali Alf. Padanya kami bercerita mengenai rencana hendak pergi ke Pulau Dick. Tapi cuma pada dia saja. Dalam perjalanan mereka dari Pondok Kirin ke Teluk Kecil, mereka mampir sebentar di rumah Alf. Anak nelayan itu sedang seorang diri di pekarangan belakang rumah orang tuanya. Ia menganggukkan kepala ketika anak-anak selesai menceritakan niat mereka. Ia berjanji takkan mengatakan pada siapa-siapa. Kelihatannya bangga, karena dijadikan orang kepercayaan. Kau harus memberitahu kami, jika ayah dan ibuku sudah kembali, kata George. Berlayarlah ke dekat Pulau Kirin seberanimu, lalu panggil kami. Baiklah, aku berjanji, kata Alf. Ia merasa ingin ikut bertualang dengan ketiga anak itu. Jadi kalau Bibi Fanny ternyata pulang lebih dulu dari yang kita perkirakan, maka kita akan mengetahuinya dengan segera, kata Julian pada Dick yang sedari pagi menjaga perahu. Dengan begitu kita bisa cepat-cepat kembali. Kurasa perencanaan kita betul matang. Betul, jawab Dick. Ia memalingkan tubuh, memandang Pulau Kirin yang nampak makin lama makin dekat. Sebentar lagi kita akan sudah sampai. Apakah tidak lebih baik George menggantikan berdayung, untuk mengemudikan perahu kita ini melewati rintangan batu-batu karang? Ya, kata George. Sekarang kita sampai pada bagian yang sukar. Perahu harus dikemudikan di sela-sela batu yang bertonjolan di air. Kemarikan dayungnya, Julian. Sekarang George yang mendayung. Julian dan kedua adiknya memandang kagum, sementara anak itu mengayuhkan perahu dengan cekatan di sela-sela batu yang terbenam dalam air. Anak itu memang pintar berdayung. Mereka merasa aman bersamanya. Perahu mereka memasuki teluk kecil yang tersembunyi. Tempat itu merupakan pelabuhan alam. Di ujungnya terdapat sepotong pantai berpasir. Di kanan kirinya tebing batu yang menjulang tinggi. Begitu sampai, anak-anak bergegas turun dari perahu. 4 pasang tangan dengan cekatan dan gembira menarik perahu ke atas pasir. Lebih tinggi lagi, kata George dengan napas terengah-engah. Kalian kan tahu, di sini
Kadang-kadang terjadi badai dengan tiba-tiba. Kita harus menjamin keamanan letak perahu, biar betapa tinggi ombak yang menyambar ke pantai. Tak lama kemudian perahu sudah terbaring miring, jauh ke atas pantai. Anak-anak terduduk, napas mereka terengah-engah, karena habis bekerja berat. Kita sarapan di sini saja, kata Julian. Saat ini aku malas menurunkan perbekalan. Kita yang berat, kita ambil seperlunya, lalu sarapan di atas pasir yang hangat ini. Mereka mengambil roti sebatang, sedikit daging dingin, beberapa biji tomat dan selai. 1 botol. Anne mengurus penyediaan tempat dan alat makan. Julian membuka 2 botol air jahe. Sarapan kita kali ini aneh, katanya sambil menaruh kedua botol itu di atas pasir. Tapi bagi orang selapar kita, benar-benar nikmat. Semua mereka sikat habis. Hanya roti saja yang masih tersisa, sebanyak sepertiga. Potong. Tim diberi tulangnya, beserta beberapa potong biskuit makanannya. Biskuit langsung ditelan, lalu ia berbaring dengan santai untuk mengunyah-ngunyah tulang yang sedap. Enak hidup seperti Timmy, kalau makan tak perlu memakai piring, atau pisau dan garpu. Kata Anne. Anak itu berbaring menengadah, menikmati sinar matahari. Perutnya sudah kenyang, rasanya tak mungkin masih ada makanan yang bisa masuk. Wah, kalau kita terusan makan seperti begini di sini, rasanya aku tak kepingin pulang lagi. Siapa akan mengira bahwa daging dan selai serta air jahe bisa enak rasanya? Tim merasa haus. Ia duduk dengan lidah terjulur keluar. Ditunggunya sampai George memberinya minum. Tim tidak suka minum air jahe. George memandangnya dengan malas. Kau haus, Tim, katanya. Wah, rasanya malas sekali, aku tak sanggup berdiri. Tunggu saja sebentar, nanti aku akan ke perahu dan menuangkan sedikit air untukmu. Tetapi Tim tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia pergi ke batu-batu yang letaknya agak jauh dari tepi air. Ombak saat pasang tinggi sekalipun tak mungkin sampai ke situ. Dalam salah satu lekuk ditemukan genangan air hujan, yang dengan segera diminumnya. Anak-anak mendengar bunyinya menjilat-jilat dengan rakus. Mereka tertawa. Tim memang cerdik sekali, kata Anne setengah mengantuk. Tak terpikir olehku bahwa di tengah batu ada air. Anak-anak itu sedikit sekali tidurnya malam sebelumnya. Dan perut mereka saat itu sangat kenyang. Karenanya tidaklah mengherankan kalau mereka mengantuk. Satu persatu, terlelap di atas pasir hangat. Tim memandang mereka dengan heran. Loh, anak-anak, tidur, kan saat itu belum malam. Ya, kalau seekor anjing, kapan saja pasti bisa tidur. Tim merebahkan diri di samping George, lalu memejamkan mata. Ketika keempat anak itu terbangun, tahu-tahu matahari sudah tinggi. Julian yang pertama, membuka mata, disusul oleh Dick. Mereka kepanasan, karena matahari bersinar terik. Mereka duduk sambil menguap lebar-lebar. Astaga, seru Dick sambil memandang lengannya yang merah terbakar. Kulitku terbakar, sinar matahari. Malam ini pasti akan terasa nyeri sekali. Kita berbekal krem atau tidak, Julian? Tidak, tak ada yang mengingatnya, kata Julian. Tapi biarlah, sekarang ini belum apa-apa, sampai nanti sore, kulit kita akan semakin hangus terbakar. Sinar matahari pasti akan panas sekali, karena di langit tak nampak awan barang segumpal pun. Mereka membangunkan George dan Anne. George menggeliat sebentar, lalu berkata, "Hei, kita di pulau. Sesaat tadi kukira aku berbaring di tempat tidurku di pondok. Kirin, enak ya, kita tinggal sendirian di sini sampai lama sekali, dengan makanan enak bertumpuk-tumpuk. Kita bisa berbuat semau kita," kata Anne dengan puas. "Kurasa keluarga Stick pasti senang, karena kita tidak ada lagi di rumah," ujar Dick. "Dan si jerawat bisa bersantai-santai di kamar duduk, serta membaca semua buku-buku. Kita, sedang si bau bisa seenaknya berkeliaran dalam rumah, tanpa perlu takut akan ditelan." "Abis oleh Tim," kata George. "Yah, biar sajalah. Semuanya tak kupedulikan lagi, karena aku sudah berhasil lari dari sana." Enak rasanya berbaring-baring sambil mengobrol begitu. Tetapi Julian tak pernah tahan beristirahat lama-lama. Hanya kalau sedang tidur saja ia tenang. Ia bangkit sambil meregangkan otot-otot yang kaku. "Ayo, pemalas," katanya pada saudara-saudaranya. "Kita masih harus bekerja lagi." "Bekerja? Apa maksudmu?" tanya George dengan heran. "Kita kan masih harus membongkar muatan perahu,
dan menaruhkan perbekalan kita di suatu tempat yang takkan basah apabila hari hujan, kata Julian. Dan kita juga harus menentukan dengan tepat di mana tempat kita tidur. Sudah itu mengumpulkan semak-semak kecil yang akan dipakai sebagai alas tidur, lalu membentangkan selimut-selimut tebal di atasnya. Pokoknya banyak sekali yang masih harus kita lakukan. Yah, jangan sekarang dong, keluh Anne. Ia enggan bangkit dari pembaringannya yang nyaman di pasir. Tetapi saudara-saudaranya tak mau membiarkannya bermalas-malas. Mereka menariknya supaya bangkit. Kemudian mereka bekerja berdampingan, membongkar muatan perahu. Sekarang kita memeriksa keadaan Puri, kata Julian. Kita ke bilik batu, di mana kita bermaksud akan tidur. Cuma ruangan itu saja yang masih utuh dalam Puri. Mereka naik ke atas bukit yang membatasi teluk kecil itu, melewati tebing batu lalu berjalan menuju ke Puri tua yang sudah meruntuh. Yang tinggal cuma temboknya saja lagi, menjulang di tengah-tengah pulau kecil itu. Mereka berhenti sebentar memandangnya. Bagus sekali Puri kuno ini, kata Dick. Kita sungguh-sungguh mujur, karena memiliki pulau dan Puri. Bayangkan, semua ini milik kita. Pandangan mereka tertuju ke jenjang tua yang terdapat di belakang sebuah gerbang besar, yang sudah tak utuh lagi. Dulu Puri itu mempunyai 2 buah menara yang bagus. Tetapi, yang satu tinggal puing-puingnya saja. Sedang yang satu lagi masih dapat dikatakan utuh, karena hanya bagian atasnya saja yang sudah runtuh. Burung-burung yang sejenis gagak berkumpul di situ, berkaok-kaok dengan suara membisingkan telinga. Aku senang pada burung-burung itu, ujar Dick. Tidak pernahkah mereka berhenti berkaok-kaok? Kurasa tidak, jawab George. Hei, lihat kelinci-kelinci itu. Jinaknya bukan main. Di halaman Puri banyak kelinci yang besar-besar. Kedatangan anak-anak mereka perhatikan. Dengan rasa ingin tahu. Rasa-rasanya seperti mudah dipegang, tetapi semakin dekat. Keempat anak itu, semakin waspada pula kelinci-kelinci. Satu persatu pergi menyingkir. Tim sangat gelisah. Ekornya tak henti-hentinya dikibaskan kian kemari. Aduh, kelinci ini. Kenapa ia tak diperbolehkan memburu? Kenapa George begitu keras sikapnya? Kan kelinci-kelinci itu akan sehat, apabila disuruh berlatih lari-lari sebentar. Tim mencari-cari alasan agar diperbolehkan mengejar. Tetapi George memegang kalung lehernya erat-erat. Tim ditatapnya dengan garang. Tim, kau jangan berani-berani mengejar kelinci-kelinci itu. Bahkan yang paling kecil pun tidak boleh. Binatang-binatang itu semuanya kepunyaanku. Kepunyaan kita, ujar Anne dengan segera. Ia juga ingin ikut memiliki kelinci, kecuali Puri dan pulaunya. Ya, betul, kata George. Sekarang kita pergi saja memeriksa bilik gelap, yang akan kita pakai sebagai tempat menginap. Mereka berjalan menuju ke bagian Puri yang belum begitu rusak. Mereka sampai ke ambang sebuah pintu, lalu memandang ke dalam. Ini dia tempatnya, ujar Julian sambil mengintip ke dalam ruangan yang gelap. Aku terpaksa menyalakan senter, karena ruangan di sini sangat gelap. Jendela-jendelanya hanya berupa celah-celah sempit. Dengan diterangi cahaya senter, anak-anak memandang ruang bilik batu yang hendak dipakai sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan kamar tidur. Tiba-tiba George berseru dengan keras. Wah, kamar ini tidak bisa kita pakai lagi. Atapnya sudah runtuh. Ternyata memang benar. Julian mengarahkan sorotan senternya ke setumpuk batu yang berserakan di lantai. Bilik itu tak mungkin bisa dipakai lagi. Berbahaya, karena batu yang masih ada di atas bisa jatuh sewaktu-waktu. Sialan, kata Julian. Sekarang bagaimana? Kita harus mencari tempat lain.